Di rumah kami masing-masing kami ada menyembah-Mu Yesus. Sebab kami percaya hadirat Tuhan ada atas hidup kami. Sehingga kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami ada dalam keyakinan yang kuat, Tuhan hadir. Ada lawatan Tuhan atas rumah kami. Karena ketika kami memuji menyembah Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau melawat kami. Sehingga pada akhirnya pagi hari ini kami mau berdiam di kaki-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Umat-Mu di berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja, kami bersatu hati. Kami mau dididik, kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan, sebab firman-Mu yang membersihkan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, shalom, selamat pagi buat setiap kita semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Wow, saya bersyukur karena kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi-pagi ya kan. Kita bersyukur karena Tuhan melawat setiap kita di rumah kita masing-masing. Sebab Dialah Yehova Shammah. Dia hadir di rumah kita masing-masing. Dia melawat setiap kita. Dia menjamah setiap kita. Haleluya. Dan saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan keluar bagi setiap kita. Sama-sama katakan amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam bahasan siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Kita sudah belajar beberapa poin dari hari Senin kemarin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah belajar siapa diri kita di pemandangan mata Tuhan. Itu yang membuat kita mengerti siapa saya bukan apa kata orang tentang saya, tapi siapa saya adalah apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya tentang saya. Itu yang membuat kita memiliki kekuatan. Itu yang membuat kita memiliki kepastian dalam kita menjalani kehidupan keseharian kita. Amin saudara. Sehingga gak ada orang yang berusaha menyenangkan hati semua orang dengan berusaha mengikuti apa kata orang. Oh, hari ini orang itu bilang, kamu kok kurusan ya, ayo dong banyak makan. Kita mulai ikuti, kita banyak makan. Terus ada lagi orang bilang, kamu kok hari ini kelihatan gemuk ya, besok kita gak makan saudara. Kalau kita ngikutin apa kata orang tentang kita, kitanya stres. Be yourself. Karena engkau berharga, karena engkau dahsyat, karena engkau luar biasa di pemandangan mata Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan kata apa penilaian orang tentang kita. Karena manusia menilai kita berdasarkan apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita tidak memiliki segala sesuatu, maka kita akan dipandang sebelah mata, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi Yesus kita, haleluya, Dia memandang kita dengan kasih-Nya. Dia memandang kita dan berkata, engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau mulia, engkau berharga. Karena itu dalam beberapa hari ke depan ya kan, dari hari Senin kemarin, tepatnya Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Sabtu, saya bahas setiap hari sudah dikasih dalam Tuhan tentang siapa kita dari apa kata Tuhan. Sehingga akhirnya ini menjadi dasar kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi, saya hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Saya hidup berdasarkan apa kata firman, bukan apa penilaian orang terhadap saya. Yang ketiga, iya kan, sekarang kita udah masuk dalam yang keempat. Jadi yang pertama kita udah belajar, saya sedikit review, sudah dikasih dalam Tuhan. Pertama kita belajar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Jangan sampai kita mulai membuat perbedaan. Saya kan bukan hamba Tuhan, saya cuma jemaat awam. No, setiap kita yang sudah ditebus, Alkitab katakan kita sudah dimerdekakan. Kita adalah hamba Kristus, hamba Tuhan. Jadi siapa hamba Tuhan? Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Amin. Kalau kita hamba Tuhan, berarti kita mengerti status kita adalah hamba, bukan Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, berarti kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Jadi yang pertama kemarin kita sudah belajar siapa saya di pemandangan mata Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Orang yang telah ditebus dari hamba dosa, dibayar oleh darah Kristus, menjadi hamba Kristus. Yang kedua, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Kita adalah terang dan garam dunia. Yesus bilang, kamu adalah terang dan garam dunia. Maksudnya apa? Terang dan garam bicara tentang berfungsi, berguna, berdampak. Jangan sampai jadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi berguna bagi sesama. Jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang justru jadi batu sandungan buat orang lain. Karena Kristus mengutus setiap kita, menyelamatkan setiap kita untuk menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Bukan hanya buat diri kita, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Jadi terang dan garam bicara tentang fungsi. Ada fungsinya, ada gunanya, ada kebermanfaatannya. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup saya harus berguna bagi orang lain. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berguna bagi orang lain. Apapun kita bisa buat, selama itu menolong orang, selama itu memuliakan nama Tuhan, kita buat. Nggak usah pusing orang ngomong cari muka, nggak usah pusing orang ngomong jilat orang. No, kita kerjakan berdasarkan hati kita. Kita mengerti saya ada untuk berguna buat orang lain, saya ada untuk bermanfaat buat orang lain. Minimal dari orang-orang dekat kita. Dari suamimu, jadi berguna buat suamimu. Jadi bagi istrimu, berguna bagi istrimu. Bagi anak-anak, bagi orang tuamu, bagi mertua, bagi menantu. Dan yang ketiga kemarin kita sudah belajar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Alkitab jelas bilang kita berharga di pemandangan mata Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena ada orang yang membangun rasa keberhargaannya dengan hal-hal yang sifatnya semu. Ada orang yang membangun rasa keberhargaan dirinya dengan apa yang menjadi penilaian orang tentang dia. Sehingga akhirnya orang mengumpulkan begitu banyak harta supaya dihargai. Orang buat segala sesuatu supaya dihargai. No, saudara dikasih dalam Tuhan, kita berharga karena memang kita berharga. Kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Itulah yang membuat kita berharga. Amin. Jadi yang ketiga kemarin kita sudah belajar bahwa kita berharga di pemandangan mata Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, setiap bahan, setiap materi khotbah yang saya sampaikan di hari-hari kemarin dan bahasan-bahasan minggu-minggu kemarin, saya taruh di dalam YouTube channel saya Glenn Latuheru. Jadi saudara kalau mau review, saudara mau kembali belajar, saudara bisa lihat di sana. Nah sekarang ada dalam poin yang keempat, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Alkitab mencatat kita adalah surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus pasal 3 ayat 3, apa yang dikatakan di sana? 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Rasul Paulus bilang begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Sama-sama bilang sama saya adalah surat Kristus. Apa maksudnya surat Kristus? Surat memiliki fungsi, memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan. Ya kalau zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada apa, pakai surat. Makanya dulu di tiap-tiap rumah itu ada kotak surat. Saudara, sekarang udah hampir nggak ada kotak surat di setiap rumah. Dulu tiap rumah wajib punya kotak surat. Untuk apa? Untuk orang-orang dari kantor pus memasukkan surat-surat. Iya kan? Berarti surat bertujuan menyampaikan pesan. Alkitab mencatat bahwa kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Dengar baik. Kalau Alkitab mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus, berarti ada yang mau disampaikan melalui hidup setiap kita. Kenapa? Kita surat. Kita surat. Ada yang mau disampaikan Tuhan melalui hidup kita. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bukan berarti dia cuma menyelamatkan lalu tinggalkan begitu saja. Bukan juga berarti dia menyelamatkan lalu hanya memelihara hidup kita. No, pasti ada tugas. Maka Yesus bilang kan,
Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Yesus, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Perkataan yang sama juga ketika Yesus akan terangkat ke surga yang kita kenal sebagai amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ada satu tugas yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya. Nah, tugas itu dipercayakan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Berarti ketika kita mengerti kita sudah diselamatkan, jangan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan ego kita, memuaskan hawa nafsu kita. Berarti kita mesti mengerti, saya punya tugas. Apa tugas saya? Saya menjadi surat. Apa maksudnya surat? Saya menyampaikan pesan, dan saya sebagai surat dibaca oleh semua orang. Sama-sama bilang sama saya dibaca oleh semua orang. Amin. Orang yang belum mengenal Yesus, kenal Yesus dalam hidup saudara dan saya. Kita belum pernah tahu merek-merek nama-nama motor atau nama-nama mobil. Dari mana kita tahu? Kita nggak mungkin keliling tiap pabrik, saudara. Tapi dari iklan lah kita mengenal setiap merek-merek mobil, nama-nama mobil, jenis-jenis mobil. Dari iklan. Tahukah saudara? Kita adalah iklan berjalannya Tuhan Yesus. Orang mengenal Yesus dari hidup kita. Orang mengenal siapa pribadi Kristus dari kehidupan seharian kita. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus kalau engkau tidak pernah memperkenalkannya? Atau bagaimana orang bisa mengenal Yesus kalau engkau malu untuk memperkenalkannya? Oke, mungkin saudara bilang, tapi saya nggak pandai berbicara, pendeta. Saya bukan lulusan dari sekolah teologi. Alkitab jelas katakan, just do it. Cukup lakukan firman. Apa yang kau tahu dalam firman Tuhan, lakukan. Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu, jangan membenci orang yang membencimu. Ketika engkau melakukan, maka orang akan melihat kita berbeda. Jadi ingat saudara, kita adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Dari kehidupan kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita, dari kelakuan kita sehari-hari. Orang yang belum melihat Yesus, mendengar tentang Yesus, tahu Yesus dari hidup kita. Kalau hidup kita kerjaannya nipu, hidup kita ngomongnya kasar, hidup kita ngegosipin orang, dia akan lihat, oh seperti itu yang Yesus ajarkan. Karena kita surat. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 dan ayat 12. Ini yang disampaikan Petrus kepada orang-orang pada saat itu. Di tengah-tengah lingkungan di mana ada banyak orang-orang, mereka hidup, banyak orang-orang bukan Yahudi pada saat itu. Mereka tinggal di tengah-tengah sana. Apa yang Petrus katakan? Petrus bilang begini, saudara. Saudara-saudaraku, dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Pada saat itu orang-orang Yahudi sebagai pendatang dan perantau datang ke suatu tempat. Dan saya percaya kita pun pendatang dan perantau loh saudara di muka bumi ini. Bumi bukan dunia, bumi bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kita akan pulang, berarti kita pendatang, kita perantau. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang dunia. Apa yang Petrus ajarkan? Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lihat, kita diajarkan untuk hidup berbeda dengan kebiasaan yang dimana tinggal di dunia ini. Kenapa? Ayat 12, perhatikan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi pada saat itu. Mereka tinggal sebagai perantau pendatang di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Milikilah hidup yang baik. Supaya apa? Supaya apabila mereka, siapa mereka? Orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu dan orang-orang yang bukan tidak mengenal Yesus pada saat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa dibilang?
Mereka dapat melihatnya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Petrus mengajarkan bahwa sebagai pendatang, sebagai perantau, kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena itu milikilah cara hidup yang baik. Kenapa kita mesti hidup berbeda dengan cara hidup yang berbaik? Supaya ketika mereka memfitnah kamu, lihat saudara, supaya ketika mereka memperkatakan bahwa mereka adalah orang-orang tidak mengenal Allah yang benar, supaya ketika mereka mulai memfitnah kita, memperkatakan tentang segala sesuatu tentang kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa membuktikannya dengan perbuatan baik. Dan orang akan melihat. Makanya Petrus bilang mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan ujung-ujungnya akan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi ini yang Rasul Paulus dari awal bilang, kita adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Dan itu yang Tuhan mau agar pesan itu sampai. Apa pesannya? Kasih. Jangan sampai kita yang ngaku anak Tuhan, jangan sampai kita yang katanya sering beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba kita membenci saudara kita membenci keluarga kita, dan orang yang tidak mengenal Kristus ngelihat perbuatan kita. Wow, saudara, kita akan dinilai. Kita ini surat yang bisa dibaca oleh semua orang, karena itu tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa kita berbeda. Sehingga kita tadi bilang, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka bisa lihat buahnya. Kita tahu kalau misalnya kita difitnah sebagai orang-orang yang menyembah tiga Allah, orang-orang yang menyembah Yesus yang katanya bukan Tuhan, Yesus yang cuma nabi, kita buktikan dengan perbuatan baik kita. Kita buktikan bahwa kita berbeda. Jangan justru menjadi sama, bahkan parah, lebih parah daripada dunia. Bagaimana kita bisa membuktikan Allah kita penuh kasih kalau mulut kita kasar? Bagaimana kita bisa membuktikan Allah kita penuh kasih kalau tetangga kita ngedengar suami istri dan anak Tuhan yang tiap hari Minggu beribadah memuji Tuhan, tapi kalau marah lempar-lempar piring, banting-banting pintu? Halo? Tunjukkan bahwa kita berbeda. Oh, tapi pendeta gak gampang untuk buat ini. Latih. Minta Roh Kudus tuntun, minta Roh Kudus mampukan. Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan kita ketika kita mau menjadi saksinya, ketika kita mau menjadi suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jangan justru bikin malu nama Tuhan Yesus, bos. Lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Alkitab bilang begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaraan kami, dengan perantaraan saudara dan saya. Ia, siapa ia? Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Lihat, melalui saudara dan saya. Kita menyebarkan pengharuman akan nama Tuhan. Jadi melalui hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita membawa keharuman bagi nama Tuhan. Dengan cara apa? Jadi saksi. Dengan berbuat apa yang Alkitab katakan, Yesus ajarkan, lakukan. Karena kita apa? Pembawa harum bagi nama Tuhan. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi yang Tuhan mau kita ini membawa nama baik Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita surat yang bisa dibaca, kita penyampai pesan.
Jangan sampai kita salah menyampaikan pesan. Harusnya kita membawa pesan kabar baik, kita membawa pesan damai sejahtera, kita membawa pesan kedamaian. Justru sebaliknya, kita membawa pesan keributan, pesan kejahatan yang kita sampaikan. Padahal kita sudah mengerti, kita anak-anak terang yang harusnya berbeda dengan tingkah laku kita, dengan tingkah laku orang-orang dunia. Nah, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya pelajari di sini. Karena Alkitab katakan kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain, kita adalah pembawa-pembawa pesan supaya orang melihat, orang yang belum mengenal Yesus melihat hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka, akhirnya mengenal siapa Kristus melalui hidup kita. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang pertama saya pelajari, maka hiduplah sama seperti Kristus hidup. Karena kita iklan berjalannya, saudara. Kita memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan apa? Dengan gaya hidup. Dengan gaya hidup kita. Karena keseharian yang orang akan lihat. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah masalah. Bagaimana ketika kita ditipu, ketika kita difitnah. Orang akan lihat. Saudara tahu kisah Daniel? Bagaimana saat itu Daniel dengan taat, tetap taat menyembah Tuhan, tapi dirancangkan yang jahat untuk bisa masuk dalam gua singa. Tapi Daniel tetap memuji menyembah Tuhan. Daniel tidak komplain, padahal Daniel dekat dengan raja. Pada akhirnya apa? Raja ikut memuji-muji Allah yang disembah oleh Allah dan tidak oleh Daniel. Kenapa? Karena di dalam masa-masa pengujian, Daniel tetap taat, Daniel tidak memberontak. Daniel tetap setia, Daniel tetap cari Tuhan. Disitulah raja mengenal siapa Allah yang disembah oleh Daniel. Demikian pula Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan ketaatannya dia berkata kepada raja, jikalau Tuhan kami yang kami sembah sanggup tolong kami, maka dia akan menolong kami dan melepaskan kami dari tanganmu ya raja. Tapi jikalau tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku raja dirikan. Raja marah, lemparkan ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap taat. Tetap Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk dalam dapur api. Tapi Tuhan luputkan mereka. Tuhan sertai mereka. Dan saat itu dikumandangkan bahwa Allah yang disembah dari Sadrak, Mesak, Abednego menjadi Allah yang disembah, Allah yang harus ditinggikan. Haleluya. Dari hidup kita, kita akan membawa keharuman bagi nama Kristus. Dari hidup kita. Karena itu yang pertama, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka hiduplah sama seperti Kristus hidup. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, udah kasih teladan, udah kasih pattern, udah kasih blue line. Ini loh yang harus kami ikuti. Kita tinggal ikutin aja apa yang Tuhan Yesus ikut lakukan, kita ikuti. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, Alkitab bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Lihat saudara, kenapa? Supaya orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Supaya orang melihat, oh Yesus itu seperti ini, sama seperti orang-orang Kristen lakukan. Ternyata itu yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Kristen. Itu menjadi pesan yang disampaikan melalui hidup kita. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka hiduplah sama seperti Kristus hidup. Supaya orang bisa melihat engkau dan memuliakan Yesus Kristus pada saat Allah melawat Dia. Yang kedua, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka jangan bikin malu nama Tuhan Yesus. Kita itu membawa harum bagi nama Tuhan. Jangan justru orang kenal kita sebagai orang Kristen, orang kenal kita sebagai orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kelakuan kita tidak menjadi berkat. Kelakuan kita justru lebih liar, lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Itu yang Alkitab katakan, kita buat malu nama Tuhan.
Hari ini kita mengerti, kita adalah surat Kristus. Orang melihat kita, orang mulai menilai kita, orang mencari Kristus melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita membawa pesan yang buruk, maka orang akan melihat Kristus sebagai Kristus yang buruk. Namun sebaliknya, kalau kita membawa pesan sebagai anak-anak Tuhan yang mengampuni, yang membawa damai, yang membawa kasih, maka mereka akan melihat dan mengenal Kristus sebagai Kristus yang membawa damai, Kristus yang membawa kasih. Jangan bikin malu nama Tuhan Yesus. Jangan bikin malu, bos. Ingatlah, engkau adalah surat. Engkau bisa dibaca oleh semua orang. Kita adalah iklan berjalan. Orang mengenal Yesus dari hidup kita. Bahkan orang bisa menghujat Yesus dari hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka teruslah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Jangan malu bersaksi. Jangan malu dikatakan, oh so rohani lo, lu aja masih sering jatuh bangun. It's okay. Tugas kita menjadi saksi. Bukan berarti orang yang bersaksi itu sempurna kan. Dia juga turut diproses. Orang yang bersaksi juga turut dibentuk, turut dididik. Jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu untuk menyaksikan bagaimana Tuhan pernah tolong engkau. Jangan malu menyaksikan bagaimana Tuhan telah membebaskan engkau dari segala keterikatan, keterbelengguan. Bersaksi, sehingga orang melihat bahwa engkau adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dinilai oleh semua orang bahwa Kristus adalah kasih. Tetap terus bersaksi. Bahkan di masa-masa pandemik ini, saudara, mungkin kita gak kemana-mana, kita ada di rumah kita masing-masing, tapi setiap kita pasti punya yang disebut dengan handphone atau gadget. Pakai handphonemu, pakai gadgetmu, pakai sosial mediamu, pakai jempolmu untuk memberitakan kabar baik. Stop meneruskan berita-berita yang gak penting. Bagikan kabar baik, bagikan masih ada Tuhan, bagikan bahwa masih ada mujizat. Sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat. Terus bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Karena untuk itulah kita ada, dan untuk itulah kita terpanggil sebagai surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, yang memampukan kami, yang menolong kami untuk tetap terus menyadari kami siapa pribadi kami di pemandangan mata Tuhan. Kami mengerti kami adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tapi ditulis oleh firman Allah yang tetap tinggal di hati kami, yang membentuk karakter dan hidup kami. Sehingga akhirnya hari ini kami mengerti, ketika kami memahami bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka, maka orang bisa melihat kami, dan orang akan menilai siapa Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya bikin malu nama Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Kami hanya membawa nama Tuhan jelek bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami mau berubah. Hari ini kami mau dipulihkan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang membawa harum nama Tuhan. Kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Karena ini yang kami rindukan, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah menyembah, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja bagi kemuliaan Allah. Melalui hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui perlakuan kami, sikap kami di tengah-tengah masalah, maka orang melihat siapa kami, dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa ya Allah, agar sebagai orang-orang Kristen,
sebagai anak-anak yang mengaku anak Tuhan, kami membawa pesan. Sebagai surat yang terbuka, kami membawa pesan yang benar-benar yang Tuhan mau kami sampaikan sebagai pesan Tuhan, yakni membawa kasih, membawa perdamaian. Karena untuk itulah kami dipanggil, supaya setiap orang mengenal kasih Bapa dalam Yesus Kristus melalui hidup kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami, sehingga sebagai seorang istri kami juga menjadi berkat bagi keluarga kami, suami kami, bagi anak-anak kami, bagi tetangga kami, bagi mertua kami. Kami sebagai seorang suami juga menjadi berkat bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi mertua kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak mau menjadi pasangan suami istri yang tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika kami bertengkar, kami memaki satu dengan yang lain seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sehingga akhirnya tetangga-tetangga kami membuat kami melihat sebagai orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tidak ada kasih dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami. Hari ini kami ditegur. Hari ini kami ditegur. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan pagi hari ini buat umat. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Kami selalu diingatkan ketika kami keluar dari rumah kami, ketika kami beraktivitas, ketika kami hidup ke dalam keseharian, kami ingatkan kami bahwa kami sedang dilihat dan dibaca oleh semua orang sebagai anak-anak Tuhan yang membawa pesan damai, pesan kasih bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Roh Kudus, mampukan kami. Betul kami pun belum sempurna, tapi kami rindu untuk membawa pesan bagi dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami anak-anak Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat pergumulan rumah tangga mereka. Ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri. Ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami. Tapi pagi hari ini pasangan mereka berdoa di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa mereka, bersyafaat bagi keluarga mereka, bagi rumah tangga mereka. Kami bersatu hati, kami menopang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, sehingga akhirnya setiap kami semua dipulihkan, rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan, rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati. Bahkan di masa-masa pandemik ini, biarlah Tuhan anugerah-Mu ada atas setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Di mana-mana tempat mereka berada, Hamba ucapkan berkat. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan, suami-suami diberkati Tuhan, istri-istri diberkati Tuhan. Ada kerukunan, ada kedamaian, ada kasih yang saling mengikat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Betul kami ada semua di masa-masa pandemi, kami semua ada dalam PPKM darurat ini ya Tuhan. Tapi kami mengerti firman-Mu, kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Dan kami pegang janji Tuhan, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Pandemik, PPKM darurat tidak bisa menghalangi berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus, kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami pegang apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, dagang dari anak-anak Tuhan. Bahkan mereka yang hari-hari sedang merintis usaha, sekalipun mereka merintis di tengah-tengah pandemik, Tuhan tetap memberkati apa yang dipegang oleh anak-anak Tuhan. Sehingga diberkati mereka dengan hikmat untuk memajukan apa yang mereka usahakan. Dipertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat untuk menopang, untuk membangun apa yang mereka rintis dalam usaha mereka di dalam nama Yesus. Sampai hari ini kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati hidup kami, sebab hidup kami dipelihara oleh Tuhan.
Hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Selama Tuhan memelihara hidup kami, kami tidak takut. Karena kami tahu hidup kami ada dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Berkati ya Tuhan keuangan mereka, berkati perekonomian mereka. Mereka diberkati Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa juga buat setiap orang-orang, anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan terhadap setiap utang piutang yang mereka miliki. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka, sehingga setiap mereka yang terikat utang piutang, Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Mereka dapat melunasi setiap utang piutang mereka dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan pertemukan dengan jalan-jalan yang tidak pernah mereka pikirkan, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, sampai hari ini kami percaya mujizat masih terjadi. Di dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa juga hari ini buat mereka yang sakit. Engkau yang sakit, baik engkau yang sedang terpapar COVID, atau engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun sakitmu, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Saat ini juga engkau terima kesembuhan tatkala engkau sedang berdoa, engkau sedang mendengarkan firman, engkau sedang menyembah Tuhan, engkau mengalami kesembuhan. Karena Alkitab jelas mencatat bilurnya menyembuhkan. Alkitab jelas mencatat tubuhmu telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Hari ini juga hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Yang sakit di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Yesus dijamah dan disembuhkan Tuhan. Yang sakit di rumah-rumah sakit, di dalam nama Yesus dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan hamba berdoa secara khusus buat mereka yang hari ini sedang terpapar COVID. Hamba percaya COVID tidak bisa menentukan mati hidupnya seseorang. Kami percaya mati hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kami perkatakan dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa COVID tidak akan membawa kematian bagi anak-anak Tuhan, melainkan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui penyakit COVID ini banyak orang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit terpapar COVID hari ini hamba perkatakan dalam nama Yesus, sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Paru-parumu sehat dalam nama Yesus. Paru-parumu sembuh sempurna. Pernafasanmu lega di dalam nama Yesus. Aliran-aliran darah dalam oksigen dalam darah sehat sempurna, berfungsi normal dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus menyembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman, kami terima dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak muda, orang-orang muda, dengar baik. Engkau yang setia mencari Tuhan, engkau yang beribadah kepada Tuhan. Alkitab menjanjikan, firman Tuhan jelas mengatakan, diberkatilah masa mudamu, karena engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau membawa masa mudamu kepada Tuhan, maka yang terbaik di hari depanmu akan Tuhan berikan. Itu yang menjadi janjinya. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan-rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau yang memberikan hidupmu pada masa mudamu. Hari ini aku mau katakan, engkau akan melihat Tuhan membuat dan merangkai hari depanmu dahsyat dan luar biasa. Secara khusus hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka di dalam nama Yesus. Setiap mereka orang-orang muda diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga generasi mereka orang-orang muda adalah generasi-generasi yang mengasihi, mencintai Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan apapun yang mereka rencanakan diberkati oleh Tuhan. Mereka mencari pekerjaan hari-hari ini, bahkan mereka yang sedang merintis usaha, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bahkan ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa ya Tuhan, biar apa yang berasal daripada Tuhan, itu yang Tuhan anugerahkan atas mereka. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mereka, Tuhan anugerahkan atas hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan apa yang terbaik daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka, kalau ada yang diantara mereka juga yang berdoa sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang muda akan menjadi orang-orang muda yang dahsyat. Orang-orang muda akan menjadi orang-orang muda yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk alat Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau yang pagi hari ini berdoa bersama dengan anak-anakmu, tumpangi tangan anak-anakmu, saudara. Tumpangi tangan mereka. Ucapkan berkat, anak-anakku akan diberkati Tuhan. Anak-anakku masa depannya diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku luar biasa di hadapan Tuhan. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Ucapkan berkat bagi anak-anak kita, sehingga generasi mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dimulai dari ucapan berkat orang tuanya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, kuasa Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa pagi hari ini buat setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Kami percaya anak-anak adalah titipan Tuhan. Karena itu kami bersatu hati, kami berdoa buat rumah tangga yang ada pagi hari ini, berdoa bersama-sama merindukan keturunan-keturunan dalam rumah tangga mereka. Oh Allah, memberkati kesehatan reproduksi mereka, baik suami-suami maupun istri-istri, diberkati kesehatan mereka, sehingga mereka boleh dipercayakan Tuhan, dititipkan Tuhan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa membawa setiap apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang menitipkan doa di pagi hari ini, baik mereka yang melalui WhatsApp yang dititipkan pagi hari ini, maupun mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, maupun setiap mereka yang menitipkan doa-doa melalui SMS yang ada, melalui telepon yang ada. Bapa, hamba berdoa membawa setiap pokok-pokok doa ini di altar kudus Tuhan. Hamba ucapkan berkat Tuhan yang berperkara atas setiap doa dari anak-anak Tuhan. Kami mengerti betul Tuhan terlalu mudah untuk menolong kami. Kami mengerti betul terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan kami. Kami mengerti betul terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Tapi yang Tuhan inginkan agar kami tetap terus memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan sebagai seorang anak dengan Bapaknya. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Tergenapi firman-Mu, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu segala apa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang kami kasihi, yang saat-saat ini sedang terhilang, mereka yang sedang jauh dari Tuhan, bahkan mereka yang sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Kami sebagai orang-orang yang mengasihi mereka, kami mau berdoa buat mereka. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang dari keluarga kami, kerabat kami, keluarga kami yang telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ada atas mereka, sehingga mereka dijemput, dijamah, dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kami bawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Allah sembuhkan yang sakit, Allah pulihkan yang berbeban berat, sehingga mereka kembali di altar Tuhan, kembali menyembah Yesus. Mereka dijamah karena ada orang-orang yang terus berdoa buat mereka. Kami ucapkan berkat, mereka dijamah Tuhan. Kami sebutkan nama mereka, kami bawa nama mereka di altar kudus Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Izinkan kami mendengar kabar bahwa mereka sudah dipulihkan, mereka kembali datang kepada Tuhan, memuliakan Yesus, sehingga penuhlah sukacita kami. Kami juga berdoa buat bangsa ini. Kami mengasihi bangsa kami. Bapak, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Kota-kota yang ada di bangsa kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami dari berbagai-bagai bangsa, kami dari berbagai-bagai kota hadir dalam ibadah doa pagi ini, mengucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengucapkan berkat buat kota-kota di mana kami tinggal. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, turun kuasa Allah. Karena kami percaya, kami berdoa buat kota kami, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami, supaya ada kesejahteraan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Tuhan memberkati juga KPK yang ada. Tuhan memberkati BIN yang ada. Tuhan memberkati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami berdoa, kami ucapkan berkat buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Allah berikan roh takut dan gentar dalam hati mereka kepadamu ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, Allah berikan hikmat untuk memajukan, membuat bangsa ini lebih baik. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong.
Terima kasih Bapak. Kota-kota di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat. Diberkati gubernur, wakil gubernur, diberkati wali kota, wakil wali kota, diberkati bupati, wakil bupati yang ada. Bahkan sampai perangkat-perangkat desa kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka dalam mereka menjalankan setiap kepemimpinan mereka. Kami berdoa bagi mereka karena kami mengasihi bangsa kota kami Tuhan. Tuhan memberkati secara khusus di masa-masa pandemik ini. Kami terus berdoa biar Allah memberkati sehingga walaupun kami ada di masa pandemik ini, ekonomi bangsa kami tetap baik. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa secara khusus hari ini, oh Tuhan Yesus, kami berdoa setiap rancangan-rancangan orang jahat, setiap roh-roh pemecah belah, setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di atas pandemik ini, kami berdoa dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya, kami gagalkan kuasanya dalam nama Yesus. Allah sendiri yang berdaulat memberkati, menjamah mereka. Allah tolong mereka, jamah hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka menyadari apa yang mereka buat. Dan Roh Kudus menemplak mereka, Roh Kudus melawat mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan jamah. Terima kasih Bapa. Kami rindu masa-masa pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami. Hamba berdoa juga buat kota-kota yang sedang mengadakan PPKM darurat, PPKM pada saat ini. Tuhan tolong, sehingga mereka boleh tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan tetap terpelihara di tengah-tengah PPKM darurat ini. Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Mereka tetap tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ada saja cara-cara Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Betul PPKM ini sedang berjalan, tapi firman Tuhan yang pasti akan tergenapi. Kita hidup bukan karena apa kata orang, kita hidup bukan karena apa yang terjadi keadaan hari-hari ini. Kita berjalan dalam iman. Karena iman itulah yang mengalahkan dunia. Karena kita mengerti apapun yang terjadi, kalau kita percaya, maka apapun yang terjadi Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, bahkan kita sudah merenungkan firman Tuhan, dan kita sudah berdoa. Engkau yang sudah berdoa, percaya apa yang kau doakan sudah engkau terima. Sehingga Yesus bilang begini saudara, apapun yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagian kita beriman, bagian kita percaya, bagian kita berharap, bagian kita tekun berdoa, maka Tuhan yang akan menolong dan menopang kita dari sorganya. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, diberkatilah mereka dalam usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, keluarga mereka, diberkatilah dengan kedamaian rumah tangga mereka, ada sorga di tengah-tengah mereka, diberkatilah usaha bisnis mereka, diberkatilah kesehatan mereka, dijauhkan mereka daripada segala COVID-19 yang tidak kami lihat. Di dalam nama Yesus, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau dengan apa yang kau kerjakan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas, kembali ke tempat kita masing-masing, dan ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.